Di sebuah kota kecil yang terletak di perbatasan Jerman dan Polandia, tiba-tiba muncul sebuah gunung mayat yang terdiri dari ratusan jasad manusia dan hewan. Hal yang mengejutkan adalah bahwa di antara mayat-mayat itu terdapat warga Jerman maupun Polandia. Itulah sebabnya pemerintah kedua negara segera mengirimkan agen-agen mereka agar bisa memulai penyelidikan bersama dengan polisi setempat. Hal paling aneh yang terungkap selama penyelidikan adalah bahwa semua mayat tersebut memiliki satu kesamaan. Seluruh darah di tubuh mereka telah diambil. Beberapa mayat bahkan tidak tersisa setetes darah pun. Dan hal yang paling menakutkan adalah bahwa mayat-mayat ini ditemukan telah dibunuh pada waktu yang berbeda selama 50 tahun terakhir. Tidak ada yang bisa memahami apakah ini adalah kasus pembunuhan berantai atau pekerjaan dari sebuah organisasi berbahaya. Polisi masih bingung ketika tiba-tiba sebuah mayat yang bagian kiri, wajahnya telah robek, mendadak hidup kembali. Polisi segera membawanya ke rumah sakit. Para dokter berusaha keras dan akhirnya orang itu sempat sadar untuk beberapa saat. Namun mulutnya begitu parah robek sehingga ia tidak bisa berbicara. Karena itu, seorang petugas bernama Jack memberinya pena dan kertas agar ia bisa menulis sesuatu. Namun, pria itu bukannya menulis sesuatu, malah membuat sebuah tanda aneh. Polisi tidak mengerti apa arti dari tanda itu. Sebelum mereka sempat menanyakan hal lain, pria itu meninggal di ranjang rumah sakit. Sementara itu, seorang perempuan bernama Maki yang dulu bekerja di kepolisian melihat saudara laki-lakinya yang sudah meninggal di stasiun kereta Talhi. 20 tahun yang lalu, Maki sendiri yang melihat jenazah adik laki-lakinya. Lalu bagaimana penampakannya sekarang? Maki mulai curiga bahwa mungkin orang yang meninggal 20 tahun lalu itu bukanlah adiknya. Karena kecurigaan itu, dia sendiri menggali makam adiknya dan mengambil beberapa sampel tulangnya. Karena saat ini polisi sedang melakukan tes DNA pada mayat-mayat tersebut. Jadi, jika tulang adik Maki cocok dengan salah satu mayat, dia akan yakin bahwa apa yang dia lihat hanyalah tipuan matanya saja. Maki mencuri kartu identitas teman lamanya dari Departemen Forensik. Lalu, dengan mengenakan seragam temannya, dia diam-diam masuk ke tempat pemeriksaan mayat. Di sana terdapat mesin-mesin tes DNA paling canggih. Dia dengan cepat memasukkan tulang adiknya ke dalam kotak pengujian. Namun, saat hendak keluar dari sana, dia melihat tiba-tiba banyak orang masuk ke tenda yang menutupi tumpukan mayat itu. Maki curiga ada sesuatu yang besar terjadi, jadi dia pun ikut masuk ke dalam. Pemandangan yang dilihat itu tak kalah dramatis dari sebuah film. Di bawah tumpukan mayat ditemukan sebuah pintu besi besar, seperti pintu menuju terowongan rahasia. Polisi menyadari adanya bahaya, memanggil pasukan khusus yang sepenuhnya dipersenjatai. Mereka membawa kamera dan masuk ke dalam terowongan itu. Pemandangan di dalamnya bahkan lebih mengerikan. Di lantai, di mana-mana hanya ada tumpukan tulang belulang, baik manusia maupun hewan. Namun, tak ada yang bisa mengenali dengan pasti tulang itu milik siapa. Saat itu juga, anggota pasukan melihat sebuah botol kaca di lantai, berisi cairan dan ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Rasanya seperti ada garis air yang terperangkap di dalam botol itu. Melihat hal itu, mata Maki membelalak lebar, seolah-olah ia tiba-tiba teringat sesuatu. Ia langsung